warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan berdialog dengan narasumber yaitu Bapak saya sendiri tentang apa itu gotong royong. Oke Pak, apa itu gotong royong menurut pendapat Bapak sendiri? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang gotong royong, ya intinya bahwa gotong royong itu artinya sederhananya adalah kerjasama, Ya. kerjasama. Nah, kenapa harus kita gotong royong? Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Gitu. Cuma kita butuh gotong royong yang sehat dan bersahabat. Nah, yang bagaimana yang sehat bersahabat itu, gotong royong sehat itu artinya musuhnya adalah egoisme atau kemunafikan. Artinya apa? Supaya terbangun sistem sosial yang sehat dan bersahabat tadi, kita harus sehat dan bersahabat tadi itu kalau kita dibantu orang, supaya kita juga bantu orang, itu namanya sehat. Iya. Jangan satu arah begitu ya. Tapi kalau orangnya tidak mampu, ya kalau memang tidak mampu ya wajib kita tolong. Itu namanya gotong royong yang paling sederhana. Silakan. Ya, bisa dicontohkan ke sila Pancasila? Nah, jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, itu sebenarnya sila pertama itu ya, kalau apa tadi, kita kembali ke Adam ya. Adam itu pertama diciptakan sendiri. Ya, tadi tuh bahwa orang itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, karena Adam nggak bisa hidup sendiri, dia butuh kerjasama. Maka diciptakanlah Hawa. Jadi penciptaan Hawa ini adalah dalam konsep kerjasama atau gotong royong untuk mengelola bumi. Nah, supaya bumi ini terkelola dengan baik. Nah, supaya langgeng kerjasamanya, bekerja sama kelanjutan, maka harus kerjasama yang sehat dan bersahabat. Nah, kerjasama yang sehat itu hanya antara Adam dan Hawa, saling ada kesadaran, ya, supaya terbangun kerjasama yang sehat. Sehingga dengan demikian memudahkan kita untuk hidup bahagia di bumi, mati masuk surga. Tuh. Kalau pakai sila kedua, itulah cermin daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil artinya setiap Adam dan Hawa tadi ya, harus sadar bahwa dia harus kerjasama itu kebutuhan. Menolak kerjasama berarti dengan menolak diri sendiri. Tapi manusiawi tadi, kalau ada orang sakit atau orang tidak mampu, tidak bisa dipaksa. Dia harus bersifat manusiawi Ya, begitu. jadi cuman satu saja yang bisa dicontohkan atau lebih? Contohnya dulu kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia sedikit saja. Dulu itu di Indonesia itu yang sering orang pakai itu selain masjid atau jalan itu memindahkan rumah. Dulu orang Indonesia itu kan rumah kayu. Iya. Nah, jadi kalau orang mengangkat rumah dulu, dipindah rumah, jadi tidak dibongkar. Tadi dicarikan alat, kemudian datang orang rame-rame, itu diangkat begitu. Nah, dulu ya, dulu. Tapi kalau sekarang Bapak pakai istilah itu agak rumit begitu, karena orang sibuk segala macam. Maka sekarang itu harus berbasis imbalan, tapi imbalannya yang manusiawi. Kalau memang dilihat orangnya tidak mampu, itu seharusnya bisa dibantu saja. Tapi kalau orangnya mampu, bisa harus kasih orang lain itu imbalan. Nah, intinya kerjasama tadi harus sehat maksudnya. Tapi kalau berharap gratis-gratis saja, banyak orang tidak mau, karena orang ya istilahnya, capek ini begitu. Ya, jadi harus kalau ingin gotong royong itu dikembangkan dalam konteks pembangunan, dia harus sehat. Pertama adil, artinya kalau orang lelah ya dikasih imbalannya bagaimana. Sebenarnya manusiawi itu artinya kalau memang orang itu tidak mampu, tidak berdaya, karena sakit segala macam, ya itu harus kita bantu. Karena memang ada ketidakberdayaan yang disebabkan oleh situasinya, bukan karena orang itu malas. Jadi kita harus bedakan orang malas dengan orang yang tidak berdaya dalam konteks membangun gotong royong yang sehat bersahabat tadi. Jadi gotong royong itu punya manfaat tidak selain menyelesaikan masalah secara cepat gitu? Ya makanya bagus sekali. Kenapa Bapak katakan orang yang menolak kerjasama atau gotong royong? Ini kalau tidak kerjasama Bapak mau gimana selesai mau tugas? Selesai bekerja itu manfaatnya. Jadi anak dengan bapak, anak dengan ibu,
atau orang tua harus kerjasama. Jadi kita jangan dulu berbicara gotong royong dalam arti yang termasuk gotong royong di dalam rumah. maka Pak bilang tadi, Seharian. maka Pak bilang tadi intinya gotong royong itu kerjasama. Karena orang tidak bisa hidup sendiri. Apalagi kalau sebagai anak tidak bisa banyak gaya. Maksudnya anak itu terikat dengan hukum keterbatasan. Keterbatasan berpikir, keterbatasan ekonomi, dia masih bergantung pada orang tua. Nah kerjasamanya adalah membantu anak bagaimana berpengetahuan, berpendidikan, dan sadar bahwa kerjasama itu adalah kebutuhannya. Kalau anak tidak mau kerjasama, berarti dia merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi boleh Bapak kasih kesimpulannya secara singkat saja. Ya kesimpulannya, kerjasama itu kebutuhan sekaligus modal dasar kita untuk hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Barang siapa yang tidak ingin kerjasama karena kemalasan atau karena kebodohan, maka itu adalah merugikan dirinya sendiri. Karena Allah ciptakan manusia itu memang untuk bekerja sama dalam sistem sosial. Allah ciptakan Adam dan Hawa itu memang untuk berdampingan. Bekerja sama, berdampingan itu kurang tepat. Karena ada berdampingan tapi bermusuhan. Kalau kerjasama itu berdampingan tapi bersahabat. Jadi mungkin begitu saja yang disampaikan narasumber. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.